Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiaran. Di dalam persiaran hidup kita, di dalamnya lebih banyak dipenuhi penderitaan yang menjadikan kita lebih dewasa dan mensyukuri arti pentingnya cinta kasih Tuhan. Dan di dalam perayaan Paskah kita diajak untuk mensyukuri karena kita telah layak menerima penderitaan yang diberikan Tuhan untuk merasakan sukacita abadi yang sebenarnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiaran, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala cinta yang Kau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh Engkau ajak untuk ambil bagian di dalam penderitaan putra-Mu, di dalam persiaran hidup kami di tengah pandemi COVID-19. Ajarilah kami untuk menikmati dengan taat dan setia proses yang harus kami lalui sampai pada saatnya pulih normal kembali. Semuanya ini kami serahkan kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu kita mendengarkan di dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes bagaimana para rasul pun, para murid yang dekat dengan Yesus masih mengalami keraguan-keraguan. Apakah Yesus sudah bangkit ataukah belum? Ataukah Yesus sudah berakhir dengan kematiannya? Padahal semasa hidupnya begitu banyak mukjizat yang ia lakukan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Tetapi di dalam keraguan-keraguan, di dalam ketidakpastian, para rasul dan murid-murid Yesus lainnya bertumbuh dan berproses di dalam iman yang semakin dewasa. Mereka mendengarkan suara Roh Kudus. Mereka memberikan waktu untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus semasa Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. COVID-19 ini menjadi masa bagi kita untuk merenungkan kembali, berefleksi kembali di mana gereja pada dasarnya berasal dari keluarga. Gereja yang hidup dimulai dari keluarga, dan kita diajak kembali untuk bangkit membangun iman kita di tengah keraguan-keraguan, di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Kita harus tetap memberikan harapan kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada partner hidup kita yang kita cintai, kepada anak-anak kita. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi di tengah pandemi COVID-19. Tetapi mari kita belajar dari para rasul. Oleh gerak Roh akhirnya membawa mereka, para murid, untuk mengerti apa yang telah terjadi. Dan akhirnya pada kesimpulan, untuk menjadi percaya tidak perlu melihat. Untuk menjadi percaya bahwa bahayanya corona, kita tidak perlu keluar rumah. Kita tidak perlu keluar untuk pulang kampung. Kita tidak perlu keluar untuk berkumpul yang tidak perlu. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, virus pandemi COVID-19 sudah jelas dikatakan oleh para tim medis adalah penyakit yang membahayakan. Tetapi kita tidak perlu melihatnya. Kita tidak perlu untuk membuktikannya.
Mari kita tetap tinggal di rumah sebagai bentuk kita orang beriman, sebagai bentuk kita orang yang dewasa dan bijaksana di dalam tindakan. Sebagai orang Kristiani, menghayati kebangkitan Paskah ialah tetap berproses di dalam iman, bertumbuh di dalam iman untuk menjadi dewasa dan berani untuk tetap tinggal di rumah. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan bagaimana Petrus bersaksi di dalam keheningan, di dalam keraguan-raguannya, di dalam ketakutannya, di dalam ketidakpastiannya tentang kehadiran Yesus yang begitu agung, Yesus yang begitu mulia di tengah-tengah hidup mereka. Dan di dalam bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita diajak karena berkat Kristus kita mendapat hidup yang baru, yang mungkin masih tersembunyi dan baru dihayati di dalam hidup iman kita akhir-akhir ini. Kita baru merasakan kerinduan Ekaristi ketika kita tidak diperkenankan untuk berkumpul bersama sebagai gereja yang besar merayakan Ekaristi. Baru kita sadar bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Hidup baru itu hendaknya di dalam perayaan Paskah ini menjadikan kita selalu menuju kepenuhannya di dalam Kristus. Maka kita diajak untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari hidup kita. Salah satu contohnya bagaimana kita mesti menghadapi penderitaan. Mestinya kita bersyukur karena kita diperkenankan untuk ambil bagian di dalam penderitaan. Penderitaan itu sangat mahal harganya. Salah satu buktinya ialah apa? Untuk menyadarkan orang pentingnya berdoa, pentingnya berserah diri kepada Tuhan. Sepertinya kita harus membayar mahal dengan pandemi COVID-19. Baru kita akhirnya sadar pentingnya hidup doa, pentingnya Tuhan di dalam hidup kita, pentingnya meletakkan Yesus Allah Putra Tuhan kita Yesus Kristus sebagai yang utama di dalam hidup kita setelah begitu banyak penderitaan kita lalui. Saudari-saudaraku, tidak ada yang instan, tetapi marilah kita bangkit bersama menghadapi proses ini sehingga kita semua bisa selamat dan berbagi sukacita. Selamat Hari Raya Paskah. Semoga Paskah ini menjadi kebangkitan kita untuk berani kreatif di rumah dan tetap tinggal di rumah, tidak mudik, kita tetap bisa mewartakan karya dan sabda Allah melalui karya dan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga semangat Paskah hari ini menjadikan kita pribadi yang berani untuk membuktikan iman kita di dalam karya dan aktivitas kita. Amin.